Biasanya orang menunggu turunnya Lailatul Qadar. Memang tidak jelas bahwa malam keberapa, tapi setiap malam ganjil di akhir Ramadan itu para ulama memprediksi itu malam Lailatul Qadar, turunnya Lailatul Qadar. Tapi kalau dalam ilmu hikmah, ya, karena saya ini memang Pak Bu pernah belajar tasawuf kurang lebih 15 tahun tapi tidak tamat. Jadi saya beralih kepada ilmu hikmahnya. Jadi punero ke angising angka nalabat pika malam Lailatul Qadar atau tina pelajari waktu maghrib. Una mangaribi ni kita duduk ya di malam ganjil toh. Puna mengharib kadang-kadang ada memang waktu itu kalau kita waktu maghrib mengantuk sekali. Itu resonansi daripada beribu-ribu malaikat yang akan turun ke dunia. Dipimpin oleh malaikat Jibril. Itu tanda bahwa akan turun malam Lailatul Qadar. Nah, kaum muslimin dan muslimat jamaah tarawih yang berbahagia. Di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 152 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Apabila engkau mengingat kepadaku, kata Allah, maka aku pun senantiasa mengingatmu. Dan senantiasalah bersyukur kepadaku, dengan jangan kamu ingkar. Ini terjemahannya, ini ayat. Para ulama mentafsirkan tafsir bit tafsir. Fazkuruni itu mengingat cara paling dekat dan paling afdal mengingat kepada Allah adalah sujud. Kenapa sujud? Bisa saja orang membaca Al-Quran pikirannya melalang buana. Orang berzikir bisa saja hatinya ke lain ingat. Tapi ketika kita sujud, maka disitulah penyatuan antara hamba dengan Khaliknya. Makanya itu orang yang rajin sujud, insya Allah tidak bakalan kena penyakit pelupa, termasuk stroke, vertigo. Kenapa? Bukankah satu hari pol ini kita punya otak senantiasa bekerja, berpikir? Panas itu. Panas. Tapi ketika kita sujud, maka otak kecil yang panas itu senantiasa dialiri oleh darah. Sehingga muncul kesejukan. Nah, bahkan Imam Ghazali mengatakan, inai tahu, akulle anggaukan sujud. Jadi nigi tahu, mulis sujud 100 kali sehari semalam. Maka Allah berfirman azkurkum. Apa makna azkurkum? Seluruh masalah, seluruh persoalanmu, kata Allah, aku yang selesaikan. Jadi tiap maki gelis saya pun makamannya harga yang ngasih harga barang naik, tidak usah. Kenapa? Allah yang selesaikan itu. Ia jangan tuh stres, punah tetena lepas sujud.
stres itu ya. Kenapa? Karena tidak berkah hidupnya. Nah, tidak ada berkah alasan. Makanya itu saya juga biasa merasa heran. Nah, karena tenan aku sampai, saya tidak syarat. Karena sibuk kah boya-boya. Ini saya ke papidalnya. Ini patalino deh. Ketika kamu senantiasa mengurus dunia, baru kamu lupa yang memberikan, yang punya dunia, yang memberikan rezeki. Kira-kira error kita. Nah, jadi bagaimana caranya? Yang 100 kali sujud. Ini di bulan Ramadan ini, adakan namanya salat tarawih. 11 rakaat dengan witirnya. Berarti sujudnya 22 kali. Nah, ditambah lagi ada yang namanya salat 5 waktu, 17 rakaat sehari semalam. Berarti sujudnya 34 kali. Berarti sudah 54 kali sujud. Ditambah lagi ada yang namanya salat duha 8 rakaat 16 kali sujud. Ditambah lagi salat sunat qabliyah dan ba'diyah. Jumlah semua sujudnya itu 100 kali. Inilah maknanya azkurkum. Apabila engkau mengingat kepadaku, kata Allah, semua masalah akan selesaikan. Azkurkum, ini maknanya azkurkum. Makanya itu di dalam Al-Quran senantiasa digandengkan 30 kali. Aqimis salati wa ita'iz zakah. Orang yang rajin salat maknanya artinya orang yang rajin sujud. Wa ita'iz zakah, insya Allah mudah rezekinya itu. Mudah. Tapi kalau orang yang ya error ke anjo sujudna, ai susah-susah tuh dalina. Susah. Nah, olehnya itu di dalam kehidupan kita di dunia ini semua adalah Allah yang punya kuasa. Ketika kita mampu melakukan sujud 100 kali sehari semalam, itulah yang melahirkan yang namanya ketenangan. Sehingga ketika muncul ketenangan ada kesyukuran, rasa kesyukuran. Kalau orang yang yang kurang sujudnya, yang biasa dia lakukan yang dia cari adalah kesenangan. Apa bedanya ketenangan dengan kesenangan? Kalau ketenangan berarti insya Allah hidup kita berkah. Kenapa? Karena dalam ridha Allah. Berarti yang muncul di situ adalah kata hati. Tapi kalau kesenangan berarti yang memberikan komando di situ adalah hawa nafsu. Kenapa banyak orang tidak puasa di bulan Ramadan? Karena mencari kesenangan. Kenapa banyak orang sabu-sabu? Karena mencari kesenangan. Anggapan aja itu minum balok. Karena mencari kesenangan. Bukan ketenangan. Itu yang membedakan. Sehingga dengan demikian hidupnya tidak bakalan berkah itu. Kemudian dengan ketenangan itu muncullah yang namanya ashkurkum, rasa kesyukuran. Makanya itu orang yang senantiasa banyak melakukan sujud, insya Allah akan senantiasa gampang mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Karena rasa kesyukuran. Makanya itu kalau dalam bahasa hakikat, zakat fitrah itu sebenarnya yang memang yang tidak diwajibkan adalah orang yang fakir. Tapi kalau orang yang miskin itu tetap diwajibkan.
Apa bedanya orang fakir dengan orang miskin? Kalau sekarang ini kayaknya kalau di Indonesia tidak ada orang fakir. Iya. Yang banyak adalah orang susah. Iya. Apa bedanya orang susah dengan orang miskin? Beda. Kalau orang miskin memang tenamentong apa-apana. Iya, tenan jo may kendaraan na akon tarak lagi itu orang miskin. Tapi kalau orang susah, niat aja balana, niat aja kendaraan na, tapi tenang marin na sini apare keterangan miskin di kelurahan, ayam ini pusing palurah. Ini balas palurah. Nah, makanya itu pernah suatu ketika saya memberikan ceramah salah satu di rumah sakit yang ternama. Lalu kepala rumah sakit itu meminta kepada saya mendoakan salah satu pasien di VIP. Begitu saya lihat, kan ini orang sudah 3 bulan kata kepala rumah sakit. Saya tanya, biasa kayak sambayan akan saya insya Allah Ustaz, setiap saya salat itu di masjid, salat berjamaah. Ya, alhamdulillah. Rajin apa bersedekah? Saya bilang, ya oke. Tapi persoalannya begini. Saya mau tanya dulu. Berapa banyak harta yang kita miliki? Beliau menyampaikan kurang lebih 4,8 M. Bukan apa jo M. Karena baru saya dengar itu yang namanya M. Ember atau M4. Nah karena miliar. Oh. Akhirnya saya hitung. Jadi kalau orang banyak hartanya itu Pak, jangan hanya disuruh bersedekah. Salah itu kan hanya bersedekah. Dihitung mulai zakat, infak, dan sedekahnya. Itu semua. Saya bilang begini. Dokter itu tidak menyembuhkan penyakit. Obat tidak menyembuhkan penyakit. Rumah sakit tidak menyembuhkan penyakit. Yang menyembuhkan itu penyakit adalah Allah. Nah, kalau Anda mau disembuhkan penyakitnya, wallahu yudha'ifu liman yasha. Ada kalanya itu sedekah bisa menyembuhkan penyakit dan bisa memberikan keberkahan. Nah, sekarang belanjakan harta Anda sebanyak 286 juta. Langsung kita bucila mata. Jahina. Oh, karena tena jana jahin. Siapa tuh yang jadi 208 jadi 4,8 miliar. Nah, karena dibawa kemana itu, Ustaz? Saya katakan cari masjid yang sementara dikerja. Nah, karena jamaah-jamaah silabu yang masih ini. Oh, karena susah tentu. Bukan akan menepai. Cari keluarga yang miskin. Kasih modal usaha supaya jangan menjadi beban. Pemerintah kasih modal usaha, suruh berusaha. Nah, karena rasa-rasanya tidak ada keluarga aku miskin Pak Ustaz. Dalam hatinku, kanubi tentu ke Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla memang banyak uangnya, tapi banyak tuannya keluarganya miskin. Saya bilang begini. Kalau memang tidak mau mencari orang miskin, atau kasih makan cari ke orang miskin. 40 orang miskin kita kasih makan selama 1 minggu. Apa manfaatnya itu? Manfaatnya kalau kita kasih makan 40 orang miskin selama 1 minggu, itu doanya jauh lebih makbul daripada 40 ulama Habib Syekh. Lebih cepat diterima oleh Allah. Iya, dikala itu doanya ulama. 40 ulama. Punani pakan itu sia-sia orang yang kelaparan, termasuk orang kelaparan. Jauh lebih cepat diterima doanya. Nah, apa yang terjadi? Kuasa Allah. 1 bulan kemudian, Natali Punga, nakana kiri balak, bukan kan bisa balak, mana rumah tak? Singkat cerita saya ke rumahnya. Begitu saya tiba di rumahnya,
Alhamdulillah, saya tanya, obat apa yang kita konsumsi? Apa yang kita sampai itu betul itu. Kalau kita kasih makan orang miskin, Allah mengangkat penyakit kita. Saya bilang, Masya Allah. Ini orang waktu di rumah sakit tidak bisa bangun, Pak, Bu. Lumpuh. Ternyata yang jadi persoalan memang kadangkala dia kebiri itu zakatnya. Jadi hati-hati, Ki. Termasuk itu, mohon maaf, saya seringkali menemukan orang yang meninggal. Itu zakat fitrah itu hati-hati, jangan main-main namanya zakat fitrah. Kapan kita kebiri itu zakat fitrah tak berdampak itu kalau meninggal, Ki. Jadi kalau ada orang meninggal nanti cuci tidak mau berhenti itu kotorannya keluar. Cara menghentikan itu minta beras 4 liter baru niatkan kasih keluar zakatnya. Baru itu berhenti. Itu bahaya zakat fitrah itu kalau kita kebiri. Ya. Nah, dan alhamdulillah. Kamu sama juga kalau ada di antara kita sudah 10 tahun, 15 tahun tidak punya keturunan, cobalah lakukan itu, kasih makan 7 saja orang miskin, kita kasih makan selama Ramadan, baru suruh berdoa. Insya Allah akan Allah memberikan keturunan dan itu banyak terjadi. Nah, dan yang paling penting adalah di bulan suci Ramadan ini, apalagi kan di masjid kita di kompleks perumahan seperti ini kan panitia kasihan tidak selamanya itu full time di tempat kita mengurusi zakatnya. Jadi memang sekarang ini perlu kita berlomba sekarang mengeluarkan zakat fitrah. Karena kenapa? Karena mungkin di tempat di sini ya kalau ada zakat fitrah, panitia lagi kerja mencari orang di luar, orang miskin untuk dibagi. Nah, kalau seperti daerah perkampungan gampang, banyak jadi tapi kalau perumahan begini ya di mana lagi cari orang miskin mau dibagi. Nah, makanya itu kalau di kondisi sekarang ini ya perlunya kita senantiasa berlomba-lomba kasih keluar zakat fitrah. Memang ada hadis mengatakan seafdal-afdalnya mengeluarkan zakat fitrah itu pada malam takbir, tapi jangan pakai itu hadis itu di zaman Rasulullah itu memang masih kurang orang, masih banyak orang miskin. Tapi kalau zaman sekarang ini jangan pakai itu, karena panitia itu kasihan banyak kesibukannya lain. Jadi perlu kita sekarang, mulai sekarang ini kita senantiasa berlomba-lomba untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ada yang paling terakhir adalah senantiasalah kita menjadikan salat ini sebagai ajang untuk mengais rezeki. Ada yang kalau umpamanya susah rezeki, ya lakukan salat lain. Salat duha. Ya. Persoalannya mungkin kita punya rumah tangga bermasalah. Cobalah lakukan salat hajat. Sebentar selesai salat tarawih, pulang ke salat hajat. Nah, ada lagi. Nah, ini yang paling penting. Boleh kita tidak salat witir, tapi dengan catatan sebentar kalau pulang di rumah lanjut salat malam, jangan salat tahajud. Kenapa? Kapan kita tidak salat witir? Di sini tidak selesaikan witir tak, kemudian pulang di rumah untuk salat tahajud, karena tentu pernah salat tahajud tiru-tiru. Ya. Kalau kita tidak selesaikan salat witir tak di sini baru tidur, baru mau salat tahajud, dipastikan kita bermimpi macam-macam. Kenapa? Karena itu salat witir, Pak Bu, salah satu-satunya salat adalah menjadi kekasih Allah. Sehingga siapa yang selesai melakukan salat witir, maka 40 malaikat yang menjaganya, makanya itu gampang asuk nama marah-marah. Nah itu salat witir itu. Kalau ada orang kesurupan, suruh selalu salat witir. Insya Allah berhenti itu kesurupan. Ya. Kecuali kalau kita mau salat malam, nah bolehlah tidak salat witir di sini, tapi lanjut ke salat malam di jalan tidur. Ah itu. Tapi kalau mau ke salat tahajud, baik selesaikan buat salat witir di masjid, baru kita lanjut tahajud. Saya kira apa yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajarkan. Oh iya.
Sholat di luar, woy.